harus ada angkutan yang ada di situ yang bisa memindahkan orang dari tadinya menggunakan pribadi kepada kendaraan umum. Tentunya orang mau berpindah ini harus berhitung dia. Saya lebih untung apa lebih rugi kalau berpindah ke angkutan umum. Kalau angkutan umum yang lainnya dimasukkan situ terus dia ngetem di halte, nggak bisa lewat yang lainnya kan gitu. Harus sama. Jadi satu sistem layanan. Sistem layanan. Ketahuan kena foto bisa denda 10 kilo umpamanya. Oh gitu. Kalau 1 kilonya 10.000 kali 10 kilo, 10 kali 100.000. Ada kebijakan bahwa daerah itu harus bisa membiayai sendiri. Dalam hari ini yang tadinya dibiayai oleh pusat akan diserahkan ke daerah. Oh, jadi murni uang kita. APBD ya. Karena APBN-nya itu kan terbatas. Akan digulirkan untuk koridor-koridor lain. Selamat sore para Tribuners. Senang sekali saya Afek Nuraini akan menemani para Tribuners untuk podcast yang cukup menarik. Sore ini kita akan membahas bagaimana masa depan transportasi publik di Kota Surabaya. Ya, di depan saya ada tamu yang saya sudah lama menunggu. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Tunjung Iswandaru. Ya Mas, makasih. Oke, selamat datang lagi. Terima kasih Mas Bayi, makasih banyak. Oke, ya. Kita diundang sini nih. Saya merasa terhormat Pak kalau Bapak hadir langsung di sini. Iya, Pak Tunjung, Pak Kadisub. Ya. Surabaya ini kan makin banyak kendaraan akan tumpah ruah di jalan, Pak. Ya. Saya tidak bayangkan 5 tahun ke depan itu kendaraan akan seperti apa, sementara jalan juga segitu-gitu. Nah, kira-kira Surabaya ini akan membangun sistem transportasi massal yang seperti apa, Pak? Ya, jadi gini. Ya, untuk Surabaya sendiri kan sudah mulai berbenah ini. Ya, sudah mentransformasikan transportasi. Oke, ya. Dari transportasi kota sudah kita transformasikan dari bus kota menjadi Surabaya Bus ya, atau Semanggi. Kemudian terbaru ada feeder ya. Dari angkot sudah transformasi ke feeder kan begitu. Nah, harapannya memang semua jaringan jalan, semua sebarannya semua bisa dilayani oleh angkutan umum seperti itu. Nah, nanti pada perkembangannya tidak menutup kemungkinan untuk angkutan moda transportasi lain untuk bisa masuk di Surabaya kan gitu. Baik. Nah, sebenarnya problema kota itu adalah macet itu menjadi momok yang tampaknya memenuhi pikiran kita terus ini. Ya. Semakin lama tadi saya singgung 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kita nggak bisa bayangin. Sekarang berapa kendaraan yang ada di jalan di Surabaya? Kalau jumlahnya saya nggak begitu pasti Mas ya. Tapi yang jelas untuk kepadatan kita ukur dari visi rasio volume per kapasiti. Hampir setiap jalan itu udah posisinya di atas 0,8. Maknanya apa itu 0,8? Maknanya 0,8 itu berarti dia sudah padat kan begitu. Tetapi Surabaya termasuk bagus ini. Ya. Di jam-jam tertentu memang masih bisa memilih kecepatan. Oh. Ya. Kita kalau lihat di jam-jam tertentu kita masih bisa memilih kecepatan. Jam-jam tertentu artinya jam-jam sibuk. Ya, jam-jam tidak sibuk. Oh, jam-jam sibuk. Oh iya, kalau di atas jam 9 sudah. Ya. Tetapi kalau kota-kota besar yang lain seperti Jakarta itu all of day dia selalu padat, bahkan jam sibuknya merata. Ya, mau pulang jam 4 sore, mau pulang jam 9 malam. Itu masih padat semua. Berarti jam sibuknya panjang, merata. Kalau Surabaya enggak dia. Begitu siang hari dia tuh lengang. Raya Darmo lengang bisa. Lancar kalau siang sampai juga, nanti menjelang jam 4 ya. Menjelang jam 4 sudah orang pulang kantor, mulai peak hour di situ mulai padat. Nah, kita selama ini memang melakukan pengaturan itu by system dalam arti dengan menggunakan traffic light itu ya Mas ya. Kita atur di situ. Tapi toh apakah selamanya akan bisa membantu apabila dia udah jenuh kan gitu. Harus ada angkutan yang ada di situ yang bisa memindahkan orang dari tadinya menggunakan pribadi
kepada kendaraan umum. Tentunya orang mau berpindah ini harus berhitung dia. Ya. Saya lebih untung apa lebih rugi kalau berpindah ke angkutan umum. Ya, jadi beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, ke angkutan publik, itu dia akan berpikir. Saya untung nggak kalau saya pindah gitu ya? Tentunya begini, yang jadi tujuan utama orang bepergian, cepat sampai apa tidak saya sampai sana. Ya. Lebih cepat mana sih saya menggunakan kendaraan umum dengan kendaraan pribadi? Nah. Ya. Oh, ternyata lebih cepat pakai kendaraan pribadi. Ya udah akan ditinggalkan. Ya. Mereka rasional. Iya. Ya, rasional. Nah, akhirnya kendaraan pribadi umum itu hanya digunakan pada orang-orang yang tidak punya pilihan lain. Hanya menggunakan kendaraan umum. Itu yang harus kita hindari. Kita harus membuat kendaraan umum ini nilai plusnya banyak. Di samping murah, ya kan? Kemudian dapat melayani masyarakat dari first mile ke last mile. Ya. Dari semua kalangan terkoneksi dengan baik, tepat waktu, Tentunya kalau kita bicara tepat waktu untuk kota-kota, saya rasa agak sulit karena kepadatan. Tetapi bukan hal yang mustahil apabila Surabaya ada jalur khusus. Impiannya kan begitu. Tentunya untuk jalan-jalan yang mempunyai RUW-nya, lebar jalannya yang mencukupi. Memadai itu. Tapi meskipun itu tidak semua jalan, tapi harapannya itu pasti ada. Nah, kita akan detailkan soal bagaimana kita membuat program, artinya membuat kebijakan khusus terkait dengan pemisahan jalur khusus antara jalur kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Itu akan berpikir ke situ nantinya. Nah, sebelum ke sana saya coba fokus lagi bagaimana sistem transportasi massal yang saat ini sudah dibangun. Kita connect dari angkutan tadi ke Surabaya Bus begitu. Nah, itu bagaimana kita membuat nyaman atau membuat tadi beralih bahwa kita menggoda para pemilik kendaraan pribadi untuk ayo gini, pastikan bahwa kita murah, kita nyaman, kita cepat sampai. Bisa nggak kira-kira? Ya itu, jadinya itu harus kita bangun itu bahwa naik ini jauh lebih cepat, lebih murah, lebih nyaman daripada naik kendaraan pribadi. Dengan pribadi parkir pun mahal, umpamanya. Misalnya macet dia juga, BBM juga nambah. BBM juga kan gitu. Kalau semua jaringan kota ini, jaringan jalan kota sudah bisa dilalui oleh angkutan umum, tentunya orang akan beralih kan. Karena dia pinginnya kan berhemat juga perlu kan. Berhemat kan gitu. Daripada saya mau ke kantor nih, saya mau ke Ahmad Yani apa kemana, naik ini macet saya. Tapi kalau naik ini saya punya prioritas khusus nih, angkutan umum. Mungkin ada bus priority yang ada di simpang-simpang dikasih bus priority, ada lajur khusus bagi angkutan umum kan gitu. Tapi dulu waktu wacananya dulu ada Surabaya Bus, ada Transmagi. Dulu kalau ketemu lampu merah, secara otomatis lampu merah tidak akan merah pada saat Surabaya Bus lewat. Itu bus priority. Sekarang sudah belum? Bus priority ini belum. Ini mau kita kembangkan. Insya Allah di tahun ini mungkin keren. Coba bus priority ini. Jadi Surabaya Bus maupun Transmagi itu nanti tidak akan ketemu halangan lampu merah. Akan meminimal berhenti dia. Akan hijau terus diharapkan begitu dia. Selain itu akan salah satunya akan menjadi program untuk tadi menggoda pemilik kendaraan pribadi untuk beralih. Betul, salah satunya untuk bisa berpaling. Benar. Oke, selain bus priority, tadi ada disinggung bagaimana kita meniru di daerah lain ada jalur khusus. Untuk kendaraan umum. Khusus untuk kendaraan umum, tetapi tidak gegabah dalam arti begini. Yang melalui situ harus kendaraannya
jangan 10 menit sekali lewat. Iya. Karena kan kapasitas jalan udah dikurangi nih. Satu lajur untuk bus priority kan gitu. Nah, tapi kalau yang lewat 15 menit sekali kan nggak bener. Protes sama pengguna jalan lain kan ya. Tapi kalau yang angkutan umum yang lewat situ cukup banyak, masyarakatnya yang menggunakan cukup banyak, bukan hal yang mustahil kalau memang harus dibuatkan. Tetapi tidak harus semua, di mana lebar jalannya yang dia memungkinkan menggunakan itu. Kalau enggak ya mix traffic dengan yang lain. Iya, benar. Tapi minimal kan sudah ada percepatan dulu di sininya. Iya. Kalau paling memungkinkan mana kira-kira? Ayani frontage sampai TK Darmo sampai Ayani masih memungkinkan ya. Ayani frontage itu. Ya, Darmo sampai ke Darmo sampai tengah kota. Itu masih padat itu. Kalau Darmo frontage masih memungkinkan ya gitu. Nanti kita kaji. Betul. Ya, seperti itu. Tapi itu menjadi salah satu opsi ya, bagaimana? Salah satu opsi. Benar. Untuk memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Memang tidak mudah. Ya. Tapi akan terus diupayakan ya. Sekarang kapan lagi, kalau nggak kita siapa lagi kan gitu ya. Benar. Seperti itu. Jadi salah satunya adalah bagaimana tadi ada prioritas di kendaraan umum, baik bis maupun umum, kalau ketemu lampu merah berubah menjadi hijau. Iya. Iya. Nanti diikuti yang lain. Ya, diikuti hal yang wajar. Gitu. Tetapi kan dia kan setelah itu dia akan merah. Iya. Tidak semua siklusnya akan berubah, enggak. Dia hanya dia saja. Setelah itu dia akan merah kan gitu. Ya kalau diikuti. Ini sudah mulai ini lagi kita rencana rencana itu ya. Ya, sudah kita tahun ini akan dijalankan. Insya Allah Mas. Kita lagi mencari ini lagi membandingkan kira-kira sistem mana yang kita pakai. Ya. Untuk sambung ke SITS ya. Ya. Tapi kalau untuk jalur khusus survei bis itu juga masuk opsi, tapi masuk opsi tapi masih butuh waktu yang agak panjang Mas. Betul. Karena memastikan bahwa memang banyak angkutan umum yang melewati rute tersebut. Catatannya angkutan umumnya harus sama-sama mempunyai tujuan jalur yang maksudnya dengan menggunakan metode yang sama. Kalau by the service dikelola Pemkot jadinya dia tidak menanggung risiko pendapatan. Kalau angkutan umum yang lainnya dimasukkan situ terus dia ngetem di halte, nggak bisa lewat yang lainnya kan gitu. Iya, harus sama. Jadi satu sistem layanan. Sistem layanan. Seperti kita lihat di Jakarta kan, dia di kanannya, koridor busway-nya penuh, padat sekali yang lewat situ. Meskipun kita lihat sering diseroboti juga sama orang. Bila terpadat. Itu kita sadari, makanya kita harus cermat betul menentukan kebijakan tersebut, tapi harus dihitung dengan benar. Kira-kira demand penumpang di situ sudah cukup baik, unitnya sudah banyak, baru kita berani. Jadi detail itu, bagaimana lalu lintas kepadatan, kemudian daya jelajah di situ enggak gitu. Iya, jadinya demand yang ada di koridor situ besar apa enggak? Kalau besar otomatis kendaraannya kan banyak lewat situ. Ya, berarti mungkin yang ke arah timur lewat situ juga, lewat barat lewat situ juga, tapi koridor utama berarti kan masih dimungkinkan untuk di situ. Iya. Jadi kalau toh misalnya ada pemisahan jalur, itu jalur yang memang di situ padat dan jalan memungkinkan bisa. Bisa. Populasi kendaraan umum kita bisa nggak dihitung? Sekarang itu kendaraan umum yang ada Mas ya. Iya. Jadi Mikrolet itu pada awalnya itu dulu 4.800. 4.000-an. Ya. Sampai sekarang itu mungkin sekitar 1.200. Ya. Bahkan enggak sekarang itu enggak sampai 1.000, tinggal 800. Iya. Ya, tinggal 800. Itu pun yang aktif jalan. Yang aktif jalan tiap hari. Hanya beberapa. Yang 400-an Mas. 400 sampai 500 itu yang jalan tiap hari. Kemudian ditambah dengan Surabaya bis kita berapa? 28. Ya. Trans Semanggi 17 sama 28, 45 ya? Ya. 45 plus feeder. Feedernya kita baru berapa? 52. Nanti 52. Artinya hanya
Hanya berapa tuh Pak? Hanya Ya, tapi kan begini. 200-an. Yang mereka yang sudah ikut di waktunya gini, kita tetap mengurangi angkot yang existing. Ya. Yang dia sudah gabung ke kita. Oke. Ya harapannya ketentuannya dia tidak boleh mengoperasikan lagi. Betul. Atau diplat hitamkan. Tapi dia tetap boleh kalau charteran ya monggo silakan. Tapi plat hitam gitu. Seperti itu. Nah, kan ini dalam konteksnya adalah bagaimana kita menggoda atau mau berpaling lah itu loh. Ya. Bagi tadi membujuk supaya dia mau beralih. Ya kan harus istimewa Mas. Iya. Mempunyai nilai plusnya banyak. Betul. Kalau sama-sama saya rasa nggak mau juga. Kalau tambah macet, lama segala macam orang mikir juga nggak pasti ngapain. Tapi kalau begitu mempunyai nilai plusnya, tambah dalam bagi kecepatan, kemudian dia lebih cepat sampai di tujuan, lebih mudah, lebih nyaman, pastilah. Pasti dia akan berpaling. Meskipun ongkos itu beda tipis, tidak bermasalah. Meskipun agak mahal sedikit itu demi kenyamanan nggak masalah. Demi kecepatan itu juga nggak masalah. Makanya sekarang orang masih malas karena nggak apa-apa larang tapi cepat sampai ya. Iya. BBM nambah, kita mobil sendiri juga. BBM tambah lama kan naik juga kan? Naik juga. Iya. Kalau kita naik itu kan murah karena pemerintah mensubsidi di situ. Subsidi pemerintah hadir di situ. Bukti pemerintah hadir adalah subsidi terhadap angkutan umum itu. Oke. Itu. Nah, kalau kemudian saat ini kan memang masih pengelolaan Surabaya Bis, kemudian Trans, Semanggi dan feeder itu masih di bawah Pemkot dalam hal ini di Sub ya? Di Sub, ya. Kalau kita bayangkan akan jauh lebih lebih profesional, lebih enggak berpikir untuk BUMD lain yang khusus menangani transportasi misalnya begitu. Jadi gini, di tahun ini insya Allah kita pun juga memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk bisa ikut mengoperasikan itu. Oh, jadi operator? Ya, jadi operator. Di tahun ini insya Allah kami ada anggaran itu. Jadinya nanti tidak dikelola oleh Surabaya, Pemkot Surabaya, tetapi kita serahkan kepada swasta dengan bidding, dengan lelang, Jadi nanti akan seperti Semanggi, operatornya swasta. Kita hanya bayar rupiah per kilometer saja pada mereka. Oh gitu. Jadi kita nggak ngurus lagi personilnya. Nah, tapi tetap kita syaratkan bahwa nanti pengemudinya harus ngambil dari supir angkot yang ada. Tetap bersyarat tetapi yang membiayai semua dia. Iya. Dari pihak ketiga kita bayar rupiah per kilometer. Satu hari katakanlah kontrak sama kita satu mobil katakanlah 20 kilo. Ya. 1 kilonya katakanlah 10.000. Nah berarti kita tinggal bayar aja 20 kilo kali 10.000 satu mobilnya. Ya kalau kita syaratkan bahwa itu dilayani oleh 10 mobil berarti 10 kali 10 kilo 200 kan? Ya 10 kali 10 kilo kali 10.000 kan gitu. Nah itu pendapatan yang dia dapatkan. Tapi dia udah nanggung semuanya operatornya. Ya, kita BBM, awak, termasuk biaya modal pembelian. Makanya harapannya kontraknya harus multi years Mas. Tidak bisa single years. Kenapa harus multi years? Karena menjamin kepastian investasi daripada pihak ketiga. Ya. Maintenance di kita. Mereka semua. Jadi kita terima beres saja. Tetapi pelanggaran terhadap ketentuan didenda rupiah per kilometer. Contohnya saja nggak pakai seragam. Ketahuan kena foto bisa denda 10 kilo umpamanya. Oh gitu. Kalau 1 kilonya 10.000 kali 10 kilo 10 kali 100.000 sopir nggak pakai seragam ketahuan dicepret 10 kilo. Ya. Nah begitu nanti operatornya nagih ke Pemkot, Pak saya nagih sekian kilo ini. Loh, ini ada sanksi nih. Ini rapotmu nih. Nah, ini kamu aslinya mati tanggal sekian. Sudah jelas. Terus kemudian supirmu nurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Supirmu tidak berseragam. Nah, itu banyak sekali klausulnya. Itu namanya
profesional. Jadinya kayak Jakarta itu rata-rata dia udah rupiah per kilometer sudah diserahkan pihak ketiga untuk itu. Tapi kalau di Transjakarta kan memang dia ada BUMD yang namanya Transjakarta ini kan badan tersendiri. Iya, dia badan tersendiri. Tapi operatornya kan operator swasta, Pak. Oh, bukan gitu. dia. Dia hanya pengelola saja. Jadi sebenarnya tidak perlu ada BUMD, asal tadi operator itu ada diserahkan ke pihak ketiga, kita beres ya, terima beres ya. Iya. Aman gitu ya. Iya. Dan itu ya ada tapi target juga. BUMD oke. Untuk melakukan pengelolaan itu pengelolaan BUMD kan gitu. Oke, ya. Tetapi operatornya tetap pihak ketiga. Pihak ketiga. Banyak caranya. Kita pun bisa katakanlah Pemda yang menyediakan mobilnya. Nanti awaknya dari orang luar juga bisa. Ya kan? Ya. Banyak itunya. Kalau Trans Semanggi ini sudah begitu ya? Trans Semanggi operator pihak ketiga. Sudah dilelang. Unit atau armada? Semua pihak ketiga. Unit bukan dari kita? Enggak. Trans Semanggi semua pihak ketiga. Jadi Kementerian Perhubungan bayar tuh rupiah per kilometer ke Trans Semanggi. Ya, kepada operatornya. Kalau Surabaya Bus enggak? Enggak. Surabaya Bus kita kelola semua. Maintenance orang, bayar pegawai. Kru dan itu beli mobilnya, semua Pemda. Tapi enaknya kalau kita mau rerouting, kita geser kemana, kita jauhin, kita pendekin, itu nggak masalah. Oh iya, terserah aku, terserah ini, nggak usah langsung ke sana. Ya. Enggak, gini Pak. Jadi saya kan tidak membayar pihak ketiga. Berarti apabila koridor ini tak pindah koridor sini atau tak panjangkan, meskipun kilometernya jadi lebih, kan nggak masalah, karena dia rumah tangga sendiri, saya bayar bulanan. Tetapi begitu kontrak dengan pihak ketiga, katakanlah koridor 1 ini panjangnya 10 kilo. Pihak ketiganya enggak keberatan 10 kilo. Terus dalam evaluasi kita bilang, Pak, ternyata Rono gak payu nih. Enggak payu. Tak penggokno kini dadi 13 kilo. Enggak mau dia. Karena kontraknya dia 10 kilo. Betul. Nah, itu harus addendum kontrak lagi. Nah, sepanjang uangnya ada enggak masalah. Ya. Nah, itu. Tapi kalau enaknya kita udah enggak ngurusin pemeliharaan segala macam, tahu kita beres. Benar. Kita diuntungkan. Ya, tapi kalau kita sekali-sekali kita kepingin kita tarik kita kembangkan, nggak bisa, agak kesulitan. Tapi kalau punya kita sendiri lebih fleksibel. Betul. Tapi kita ngurusi semuanya, gitu loh Mas. Tapi mungkin nggak, misalnya tadi kita semacam di sini ada KBS, itu adalah BUMD sendiri, kemudian PD mungkin kita belum tapi setidaknya itu akan bisa lebih fokus ya. Bisa lebih fokus, dan lagi kan sumber pendapatannya juga bisa banyak Mas, kan kita kan harapannya nanti ada pendapatan non fairbox juga ada di situ kan. Jadi tidak hanya pendapatan dari tiketnya itu aja, iklan bisa masuk. Benar. Ya kan, di bisnya bisa iklan, di haltenya juga bisa iklan. Nah, itu kan pendapatan non tiket yang kita dapatkan. Tapi untuk saat ini masih dikelola Dishub ya? Ya, seperti itu. Baik, Pak Dis, kembali ke bagaimana tadi ya, sistem transportasi yang bisa mengurangi kemacetan di Surabaya. Nah, begitu banyaknya kendaraan. Nah, menurut Pak Kadis itu Surabaya nanti dalam kurun waktu 25 tahun ke depan potretnya akan seperti apa, Pak? Kemudian sistem transportasi massal seperti inikah atau dalam potretnya bagaimana? Gini, kalau Surabaya memang ini ada beberapa moda transportasi yang akan ada di Surabaya, penjajakan seperti JICA itu kereta api berbasis rel itu ya? Ya, dia akan mengembangkan di Surabaya dari, kalau nggak salah dari barat kemudian ke tengah terus kemudian ke selatan kan gitu, selatan pusat ke arah barat ya, JICA itu ada. Terus kemudian SRRL itu double track, itu punyanya pusat juga, tapi dia hanya double track dari Waru kemudian ke Wonokromo, Pasar Turi, itu ikut lintasannya kereta api, tapi komuter nantinya itu.
kereta api komuter yang ada di situ. Nah untuk dalam kota sementara ini ada JICA yang tadi saya ceritakan, JICA. Tapi kan tentunya nanti kan masih FS dulu, visibility study-nya seperti apa gitu. Nah, ya tapi meskipun harusnya udah tergambar ini di koridor barat ke timur, koridor dari Lidak Kulon ke Jawen Putih itu kan koridor barat itu. Nah harusnya demand-nya udah tergambar di situ. Jadi andaikan mau di forecast demand, mau dihitung rencana demand untuk tahun sekian, harusnya minimal sudah ada gambaran karena datanya sudah ada. Tapi mungkin kalau angkutan massal kan tentunya dia lebih cepat ya kan. Tentunya biayanya juga lebih tinggi. Terkait tarif juga lebih tinggi. Maksud kami adalah saat ini kan Trans Semanggi, Surabaya, feeder itu nanti akan dikembangkan khusus dengan wajah seperti apa, dengan sistem yang saat ini kan masih terus penyempurnaan. Selain tadi aplikasi harus disempurnakan juga. Maksud saya adalah keberadaan mereka akan seperti apa operasionalnya itu? Tentunya keberadaan mereka akan berlanjut, Mas. Harus berlanjut. Keberlanjutannya adalah dengan seperti ini atau ada pengembangan yang lebih cepat tadi? Ya, jadi kalau kita berbasis jalan akan seperti ini, tetapi mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan lain seperti ceritakan tadi untuk menarik bisa menggunakan bus priority dan lain-lain. Tetapi tentunya dalam pengoperasiannya akan sama ya, sama. Mungkin unitnya jadi nambah karena orangnya semakin banyak ya. Terus kemudian headway-nya diperpendek, otomatis menambah unit dan lain-lain kan begitu. Nah tentunya seperti itu. Dan mungkin juga ya pemerintah daerah harus siap-siap karena kebijakan pusat ini sepertinya dia ada kebijakan bahwa daerah itu harus bisa membiayai sendiri. Dalam hari ini yang tadinya dibiayai oleh pusat akan diserahkan ke daerah. Jadi murni uang kita. APBD ya. Karena APBN-nya itu kan terbatas. Akan digulirkan untuk koridor-koridor lain. Makanya kita harus berhitung nih kira-kira ruginya jangan terlalu, maksudnya subsidinya jangan terlalu banyak. Ya. Kalau demand-nya itu bagus berarti kan subsidinya nggak banyak. Kalau demand-nya jelek dia subsidinya banyak. Ya. Kalau Surabaya banyak demand kita akan. Ya kalau Barat Timur demand-nya bagus. Yang Semanggi itu demand-nya bagus. Baik ya. Bagus. Baik. Rute gemuk itu. Ya. Baik. Nah, ini kan laju kendaraan nggak bisa dibendung, Pak ya? Nggak bisa. Pribadi, ya, kita tidak bisa membatasi daripada kepemilikan. Orang mau beli mobil mau. Ya, tetapi kita bisa membatasi penggunaan. Ya kan? Penggunaannya kita batasi. Kamu saya kasih tarif mahal ini kalau parkir. Nah ini loh Pak, kita dulu kan yang di derek-derek kalau di tepi jalan, kemudian belum lagi parkir yang progresif dan parkir di tepi jalan yang mahal. Sampai sekarang kita gak kelarangan ngomong itu. Parkirnya sekarang paling mahal masih 10.000 Mas, insidentil. 10.000. Ya, 10.000 insidentil. Sepanjang waktu itu 10.000. Nah, itu sepanjang waktu. Loh kan. Ya, harusnya kan dia ada progresif, ya kan. Nah, itu nanti kita atur karena gini. Yang pertama kita harus mempertimbangkan betul mana-mana yang nantinya bisa dinaikkan menjadi lebih dan dengan pola pengawasan yang benar-benar bagus. Jangan sampai dinaikkannya tinggi tetapi pengawasannya kurang bagus, kurang terukur, kurang transparan. Nah ini yang membahayakan. Jadi di sub ini akan merencanakan parkir yang lebih mahal di titik-titik tertentu ya? Iya. Saat ini kan sudah itu wacana itu kan sudah lama Pak. Iya, tapi kan kita kan harus menempatkan atau menempatkan sistem yang betul-betul bisa
dipertanggungjawabkan. Ya. Selain terukur, kemudian dipertanggungjawabkan. Iya, jangan sampai parkir nih 25.000, tapi nggak jelas lari uangnya kemana. Ya. Ini yang tidak diharapkan kan gitu. Betul. Jadi masyarakat dididik membayarnya benar, di situ dijaga dengan benar, dan uangnya itu terjamin bahwa dia akan masuk di kas daerah, tidak kemana-mana kan gitu. Ya. Kalau menurut Pak Kadis, parkir di Jalan 5.000 itu mahal apa murah di Saya Surabaya? rasa gini, harusnya untuk tempat-tempat yang memang dia itu padat, dalam arti memberi kontribusi yang kemacetan yang tinggi, itu harus dinaikkan. Tetapi diiringi juga pengawasan yang baik. Ya, tidak asal menaikkan. Harus ada sistem pengawasan yang baik supaya menjamin ini masuk benar ke sudah layak memang dengan harga iya sudah segitu, layak di situ, kemudian segitu. juga yang terbayar ini betul-betul masuk ke kas daerah. Ya. Tidak menguap kemana-mana kan gitu. Betul. Yang kita khawatirkan kan menguap kemana-mana karena sistem monitoring pengawasan kita lakukan, nah itu masih kurang optimal. Kita harus mengoptimalkan itu. Kita harus mengoptimalkan itu juga. Baik. Ya. Jadi parkir yang harus berbayar mahal di tepi jalan, itu memicu kemacetan, itu akan menjadi salah satu opsi. Ya. Pemerintah daerah harus menyediakan juga tempat-tempat parkir yang di luar badan jalan atau di luar bahu jalan, tentunya dengan harga yang normal. Jadi orang ada pilihan. Kalau mau jauh jalan dikit, kamu murah. Tapi kalau mau parkir di sini ya seperti Vale lah Mas. Kalau kita parkir VIP yang di mall itu mungkin di depannya mall itu 50.000. Ya. Gitu. Kalau kita mau parkir di gedung yang atas mungkin cuma 10.000, 5 kali lipat. Ya. Nah kalau kita kan enggak, di pinggir jalan malah murah, di mall malah mahal kan gitu. Iya. Okay. Harusnya kan kebalik, karena ini kan memberikan kontribusi baik terkait kemacetan. Tapi juga susah juga Pak. Orang kota Surabaya itu gengsinya juga disinggung. Kalau naik bawa mobil sendiri, gengsinya naik. Oh iya. Tapi sekarang anak muda udah enggak Mas. Sekarang orang-orang udah suatu seperti tren ya untuk naik angkutan umum itu ya. Wah, ini harus didukung Pak. Didukung. Saya yang termasuk yang mendukung, ayo angkutan massal kita harus betul-betul beralih ke sana. Ya kita kan kepinginnya besok ke depannya itu ada angkutan massal berbasis rel yang ada di Surabaya, menghubungkan Surabaya dengan daerah-daerah pendukungnya. Karena Surabaya kan tidak bisa sendirian Mas. Baik. Karena yang ada di Surabaya ini, yang naik kendaraan di Surabaya ini dari mana saja. Betul. Dari Gresik, Sidoarjo, Porong, Mojokerto, itu ikut naik di situ juga. Iya kan? Harus terintegrasi di sana ya. Iya, nanti pemerintah provinsi mungkin menyediakan keretanya yang dari arah Porong sampai dengan Surabaya. Ya minimal kan Jalan Ahmad Yani longgar, mereka di bawah semua itu. Karena kalau kita lihat pagi dan sore penuh banget itu. Berarti kan demand-nya banyak sekali. Betul. Harusnya segera segerakan lah itu. Baik, supaya lebih lancar di situnya. Oke, Pak Kadis, selamat berjuang untuk membangun sistem transportasi massal di Kota Surabaya. Betul Mas, mohon dukungan doanya Pak. Baik, semua bisa lancar sesuai diharapkan. Oke, Pak Kadis, terima kasih sekali sudah hadir di podcast kami. Lain waktu kita akan ngobrol kembali. Terima kasih, sukses selalu. Siap Mas, makasih Mas.